Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Denia, saya dari Prodi TLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Erina Rizky dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Sulastri, saya dari Prodi TLM kelas sore kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masum dari Prodi TLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tansa Nona Maria dari Prodi TLM. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi untuk hasil laboratorium berbasis online. Kita juga mempunyai 3 metode. Yang pertama yaitu metode DBMS, singkatan dari Database Management System. Yang kedua HMS, singkatan dari Hospital Management System. Dan yang ketiga itu ada DLIS, singkatan dari Digital Laboratorium Informasi System. Saya juga akan menjelaskan ketiga metode tersebut. Yang pertama itu DBMS, suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Metode yang kedua, HMS, dirancang khusus untuk mengelola berbagai aspek dalam operasional rumah sakit seperti rekam medis pasien, jadwal praktik dokter, data keluar masuk pasien, inventory obat-obatan, finansial, hingga administratif. Metode yang ketiga, DLIS, perangkat lunak yang menangani penerimaan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi yang dihasilkan oleh proses laboratorium medis. Dari ketiga metode tersebut, kita pun mempunyai manfaatnya. Yang pertama itu menghemat waktu, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga menghindari duplikasi pekerjaan, yang keempat memperpendek proses, yang kelima keakuratan data, yang keenam memudahkan dalam pelaksanaan. Proses sistem informasi secara online dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada input. Input itu langkah-langkahnya. Yang pertama, formulir pendaftaran pasien, sampel, dan permohonan pemeriksaan. Yang kedua, register pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Yang ketiga, daftar jenis dan tarif pemeriksaan sesuai daftar retribusi pelayanan laboratorium. Yang keempat, register hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Yang kelima, buku pencatatan pemakaian reagen. Yang keenam, formulir laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Bagian yang kedua, proses. Proses itu yang pertama, pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis, dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen, pemakaian reagen, dan data pemeriksa. Yang kedua, perhitungan biaya pemeriksa. Yang ketiga, perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan laboratorium, rata jumlah pemeriksaan per hari. 4. Perhitungan jumlah pemakaian reagen pemeriksaan. Yang kelima, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka. Yang ketiga ada output. Yang pertama, informasi mengenai biaya pemeriksaan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis. Yang ketiga, rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, laporan statistik hasil pemeriksaan. Yang kelima, laporan keuangan. Yang keenam, laporan pemakaian reagen. Dan yang ketujuh, laporan penggunaan layanan atau pelanggan. Dari ketiga metode yang ada di atas, kita akan membahas tentang Hospital Management System. Pada saat kita akan masuk aplikasi Hospital Management System, kita harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Lalu akan tampil bagian beranda aplikasi. Pada bagian beranda ini, terdapat beberapa fitur yang umum digunakan, sedangkan untuk fitur lengkapnya terdapat pada bagian sisi kiri aplikasi. Ini contoh gambar fitur pendaftaran pada aplikasi Hospital Management System. Pada fitur pendaftaran, terdapat 2 tabel yang berbeda, yaitu yang satu untuk pasien baru dan tabel satu lagi untuk pasien lama. Ini gambar fitur instalasi farmasi. Pada fitur ini terdapat form pembelian obat, harga obat, serta total keseluruhan obat yang harus dibayar. Dan ini contoh gambar fitur rekam medis. Hospital Management System sebagai aplikasi untuk membantu pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga membantu tenaga kesehatan dalam mengelola data serta urusan laporan rumah sakit. Aplikasi Hospital Management System memberikan fitur-fitur kemudahan dalam pengelolaan data rumah sakit.
yang dapat diakses secara online. Pada aplikasi HMS, terdapat beberapa fitur aplikasi HMS. Yang pertama, data umum, yang berisi informasi mengenai data-data umum rumah sakit seperti nama pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, layanan rekam medis yang berisi riwayat rekam medis pasien seperti riwayat penyakit pasien, pemeriksaan laboratorium sebelumnya, dan lain sebagainya. Lalu ada keuangan dan akuntansi yang berisi proses keuangan, akuntansi, dan voucher rumah sakit yang dikelola dengan efektif. Selanjutnya, pendaftaran dan pelayanan yang berisi proses registrasi, reservasi, dan data-data pasien yang dilakukan secara online. Kemudian, asuransi yang berisi informasi rujukan BPJS dan pengiriman asuransi pada pasien. Selanjutnya ada informasi pusat yang berisi informasi biaya kamar, biaya rawat inap serta deskripsinya, dan akses daftar nama pasien. Lalu ada laboratorium dan patologi yang berisi informasi mengenai pelayanan laboratorium yang efektif. Selanjutnya ada pelaporan yang berisi pelaporan setiap minggu pada rumah sakit seperti laporan front office, laporan apotek, dan laporan kamar. Dan yang terakhir, konfigurasi yang berisi pengaturan jadwal, penyesuaian akun, pemberian hak akses, dan pengaturan informasi. Oke, saya Muhammad Masum Dari ingin menjelaskan tentang kenapa diperlukan sistem informasi dan komputerisasi pada laboratorium. Nomor 1, bila pemeriksaan dalam jumlah besar, maka bila tidak dibantu sistem informasi akan terjadi keterlambatan. Nomor 2, pada pemeriksaan jumlah besar adanya kesalahan akan dapat dikurangi dengan penggunaan 3 metode ini. Untuk yang ketiga, pada pemeriksaan yang sedikit akan dapat diatur agar terjadi efisiensi. Yang keempat, sistem informasi akan diperoleh dan mempermudah arus informasi yang diperlukan. Menurut laboratorium yang dikembangkan, sistem informasi terdiri dari 1. Automatisasi proses pemeriksaan. Pada bentuk ini, sistem informasi dan komputerisasi terkait langsung dengan alat tersebut. Nomor 2, bentuk lainnya adalah hanya merupakan bagian terpisah dari proses, seperti pengaturan pemeriksaan, konstribusi hasil, dan pencarian data hasil.